A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasyakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kama an'amana alaina bini'matil hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat Majelis Online Tasik dan sahabat-sahabat yang lain dimanapun berada, ayyuhal mu'minun. Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dan harus senantiasa bersyukur masih diberikan kesempatan juga kesehatan sehingga kita bisa kembali bertemu bersilaturahmi untuk belajar bersama berkaitan dengan ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran. Dan malam ini kita akan melanjutkan penjelasan tentang sifat kudrot yang bagian kedua, yaitu bagaimana hubungan antara kudrot, qada, dan lauh mahfuz. Nah, bicara hubungan antara kudrot dengan qada dan lauh mahfuz, mari kita mulai mencari tahu definisi lauh mahfuz. Kemudian kita cari definisi kudrot dan qadanya. Lauh mahfuz itu terdiri dari dua kata. Kata lauhun dan mahfuz, ya. Lauh itu artinya lahan. Lauhun, lauhan, ya. Lauhan itu ya lahan. Lahan juga berarti papan tulis. Juga bisa berarti batu tulis, timbul, program, apalagi atmosfer, ya. Itu lauhun, ya. Lauhun. Kalau orang mau membangun rumah harus ada lahannya. Lahan itu ya tempat sesuatu. Lahan. Dulu orang tua kita belajar kalau ke sekolah karena belum ada buku tulis, dia bawa lauh. Lauh itu sabak, ya. Sabak. Sabak tuh nggak gede, sebesar laptop kali ya, sebesar apa. Nah, itu untuk nulisnya pakai apa tuh namanya, dari batang pohon enau, bahan potong apa, kawung. Grit, namanya grit, ya. Nah, dan itu hanya bertahan untuk 1 hari saja karena besok mesti dihapus lagi. Jadi kalau pelajarannya nggak dihafal udah kelewat gitu. Makanya dulu orang tua dulu hafalannya pada kuat-kuat karena kepaksa harus ngapalin. Nah, sekarang kalaupun nggak dihafalin ada rekamannya. Dulu rekamannya mesti di sini gitu. Namanya lauhun. Lauhun tuh sabak, ya. Atau papan tulis gitu, ya. Mahfuz artinya sesuatu yang terpelihara, sesuatu yang terjaga. Nah, kalau digabung lauhun mahfuz berarti lahan atau papan atau programnya Allah yang terpelihara gitu. Programnya Allah yang terpelihara. Nah, Al-Qur'an Majid itu juga ada di dalam lauh mahfuz. Atau lauh mahfuz juga bernama Quran Majid. Quran Majid itu ada di lauh mahfuz gitu, ya. Nah, kita lihat misalnya di surat 57 ayatnya 22. Kang Yodi apa dari saya, Kang? Dari Kang Yodi, ya. Oke. Monggo. 57 ayatnya 22. Surat 57 ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab
atau Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ya, sebelum segala sesuatu diciptakan, sudah ada tulisannya di dalam kitab atau Lauhul Mahfuz. Quran Majid itu juga di Lauh Mahfuz. 50 ayatnya 1. Surat 50, surat Qaf ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Ya. Qaf demi Al-Qur'an yang sangat mulia. Jadi ada beberapa nama Quran ya. Ada Quran Majid, ada Quran Karim, ada Quran Hakim, ada Quran Mubin, ada Quran Azim ya. Jadi dalam Quran sendiri nama Quran itu beda-beda. Ada disebut Quran Majid. Ya. Quran Majid itu apa? Kita lihat di surah 85 ayatnya 21 dan 22. Surat 85 Al-Buruj ayat 21 dan 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anum Majid. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Quran yang mulia. Quran Majid terus yang tersimpan dalam Lauh Mahfuz. Jadi Quran Majid itu yang tersimpan di Lauh Mahfuz. Yang dibaca Kang Yodi Quran apa ini? Quran apa ya, Kang? Karena ada Quran Majid, nanti ada Quran Karim, ada Quran Hakim, ada Quran Mubin, ada Quran Azim, Pak. Nah, Quran Majid itu Quran yang tersimpan di Lauh Mahfuz. Nah, Lauh Mahfuz tadi secara bahasa artinya lahan atau papan berupa program atau rencana Allah yang terpelihara. Dan Quran Majid juga tersimpan di Lauh Mahfuz gitu ya. Nah, Lauh Mahfuz kalau dalam bahasa ilmiahnya itu disebut sebagai grand design atau blueprintnya alam semesta. Ya, jadi Lauh Mahfuz itu grand design atau blueprintnya alam semesta. Jadi sebelum alam semesta diciptakan sudah ada grand design-nya, sudah ada blueprintnya, gitu ya. Nah, adapun ayat-ayat tentang Lauh Mahfuz itu bisa ditemukan di beberapa surat, misalnya di surah 6 ayatnya 59. Surat 6, surat Al-An'am ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak suatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Ya, jadi semuanya telah tertulis. Ya, juga bisa dilihat di surat 11 ayat 6. Surat 11, surat Hud ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Tuh, semuanya juga sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Ini penjelasan tentang Lauh Mahfuz ya. Ya. Nah, juga bisa ditemukan di surat 17 ayat 58.
Surat 17, surat Al-Isra ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat. Atau kami penduduknya dengan azab yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Tuh, ini juga tertulis di kitab Lauhul Mahfuz ya. Ya. Juga bisa dibaca di surat ke-22 ayat 70. Surat 22, surat Al-Hajj ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab atau Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Tuh, semuanya juga sudah tertulis. Dilihat lagi di surah 27 ayat 75. Surat 27, surat An-Naml ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada sesuatu pun yang gaib di langit dan di bumi melainkan terdapat dalam kitab yang nyata Lauhul Mahfuz. Oh, semuanya tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz. Baca lagi di 34 ayat 3. Surat 34, surat Saba ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang kafir berkata, hari berbangkit itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang. Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib. Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada tersembunyi daripadanya sebesar zarah pun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan tidak ada pula yang lebih kecil dari itu dan yang lebih besar, melainkan tersebut dalam kitab yang nyata Lauhul Mahfuz. Sudah tertulis semuanya. Dibaca lagi di surah 35 ayat 11. Surat 35, surat Fatir ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan laki-laki dan perempuan, dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak pula melahirkan, melainkan dengan sepengetahuannya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seseorang yang berumur panjang, dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. Ya, berarti apa? Lauhul Mahfuz adalah grand design atau blueprintnya alam semesta. Semua yang terjadi, semuanya tertulis, semuanya tercatat di Lauh Mahfuz. Dan Al-Quran itu juga adalah induk. Jadi Al-Quran itu adalah induk dari semua kitab. Ya, 43 ayat 4. Ya. Surat 43 ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam induk Alkitab atau Lauhul Mahfuz di sisi kami adalah benar-benar tinggi nilainya dan amat banyak mengandung hikmah. Ya, jadi Al-Quran adalah induk dari semua kitab. Nah, kalau gini, pertanyaannya gimana? Jika semua yang tertulis jadi gini, jika semuanya sudah tertulis, kan tadi kan? Jika semuanya sudah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz, lantas apa dan bagaimana fungsi usaha manusia? Apa gunanya usaha manusia? Terus, bagaimana fungsi kodo dan kodar Allah? Kan tadi diulang-ulang ayatnya, apapun yang terjadi di bumi, di langit, pada dirimu, yang basah, yang kering, yang gede, yang kecil, yang nampak, semuanya sudah tertulis.
Jika semuanya sudah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz, terus apa gunanya usaha manusia? Apa fungsinya usaha manusia? Nah, terus bagaimana dengan kodok dan kodar Allah? Ya, nah pertanyaan ini muncul karena ada ayat yang berbunyi seperti itu. Di mana? Di surat 8 ayatnya 53. Surat 8, surat Al-Anfal ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang demikian siksaan itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum, sehingga kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Coba perhatikan. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum. Hingga kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Berarti jika kaum itu merubah keadaan, berubah nggak? Berubah. Lah, terus gimana ini? Jadi ayat sebelumnya yang diulang-ulang tadi seakan-akan terjadi kontradiksi. Ayat surat 853 memberi kesempatan kepada manusia untuk berubah. Dan jika manusia itu merubah, maka akan berubah. Nah, sementara di ayat sebelumnya semua yang terjadi sudah tertulis. Tetapi Allah memberi kebebasan manusia untuk berubah. Apakah Allah tidak konsisten dengan ayat-ayatnya? Karena sepintas itu bertentangan antara surat 57 ayat 22 dan yang tadi diulang-ulang dengan ayat ini. Gitu nggak Kang Yodi? Iya, betul. Atau pemahaman kita yang belum baik nih. Sehingga linknya belum ketemu. Terjadilah missing link kan? Kok Betul. ayatnya seperti bertentangan. Satu ayat semuanya sudah tertulis. Ayat lain manusia bisa berubah. Kalau dia mau merubah. Oke, jadi untuk menjawabnya dan memudahkan logika berpikir kita supaya tidak supaya memahami ayatnya tidak terjadi kontradiksi tadi ya. Karena jika itu datang dari Allah tidak akan ada pertentangan. Maka perlu diberikan sebuah ilustrasi. Ilustrasinya seperti begini. Ada seorang programmer membuat sebuah aplikasi ya, namanya kalkulator. Di HP Kang Yodi ada kalkulatornya nggak Kang? Ada, Kang? Ada. Oh ada, kirain nggak ada. Oh, ada. Ya, di dalam kalkulatornya ada handphonenya nggak? Ada. Kalau beli kalkulator ada HP-nya nggak Kang? Oh, enggak. Oh nggak ada. Enggak ada itu. Oh nggak ada ya. Ya barangkali Dari ITB. Barangkali beli kalkulator ada HP-nya ini. Nah, contohnya gitu ya. Jadi seorang programmer membuat sebuah aplikasi kalkulator. Nah, ketika si programmer itu membuat aplikasi kalkulator, pasti sudah lengkap dengan sistemnya, betul nggak? Betul, Kang. Nah, di dalam sistem kalkulator itu sudah dibuat semua jawaban dari semua kemungkinan ketika tombol yang terdapat pada kalkulator itu dipencet ataupun kepencet, terserah ya. Kan di situ ada penambahan, ada pengurangan, ada pembagian, ada perkalian, ada kosinus ya, dan seterusnya kan? Ada kuadrat dan seterusnya, angka dan lain-lain. Nah,
Jika setiap tombol secara acak dipencet, terserah mau mencet apa aja dah. Ya. Pencet, acak, tak beraturan. Angkanya juga sembarangan, terserah mijit atau sambil merem juga nggak apa. Pokoknya pijit aja. Mau kurang, mau tambah, mau kali. Maka secara otomatis sistem atau program yang sudah dibuat pada kalkulator tersebut akan memprosesnya secara otomatis. Dan ujungnya pasti sudah ada jawaban. Betul nggak, Pak? Betul. Keluar juga muncul di layarnya. Nah, Kang Iim, ya. Yang repot kalau yang mencet orang lain, Kang Iim. Oh, kita nggak tahu tuh, ujuk-ujuk nongol aja ya. Lah, oh, kenapa muncul? Aku nggak mencet nih. Ya, siapa yang iseng gitu. Ada iseng berarti dikendalikan orang namanya, Pak. Ada orang yang nanti dikendalikan bukan oleh dirinya, Pak. Ada, Pak. Nah, tapi nanti ceritanya ya. Ya, apa tadi saya sampai mana? Nah, dan pasti si programmer itu gini, kalau dia programmer yang baik, pasti dia buat juga modul operasional dari setiap produk kalkulatornya, Pak. Apa bahasa lainnya? Ada manual booknya lah ya. Di setiap produk yang dia ciptakan, yang dia keluarkan selalu ada apanya? Manual booknya supaya buku petunjuk sehingga yang menggunakan nggak keliru gitu. Kalau saya mau cari persentase, pijit apa ya gitu. Kalau saya ingin cari akar, ya pijit apa ya, kan ada petunjuknya. Nah, si programmer sekaligus membuat soal-soal juga rumus-rumus bagi si pengguna. Agar si pengguna bisa menjawab setiap soal dengan baik. Nah, jika si pengguna mampu menjawab dengan baik, maka si programmer akan memberi sertifikat. Lulus, Anda berhasil menggunakan program saya gitu. Nah, itu ilustrasi dari sebuah lauh mahfuz. Ya. Bagaimana dengan qadar, dengan takdir, dengan kodo? Ada qadar, ada takdir, ada kodo. Qadar dan takdir itu diambil dari akar kata yang sama. Qadar, kudrot, takdir sama ya. Itu dari akar kata yang sama. Kudrot, qadar, takdir. Dari akar katanya qadaro. Qadaro. Ya, dulu di atas sudah dijelasin arti qadaro. Salah satu artinya kadar, ukuran, atau ketentuan. Ya, surat 25 ayat 2, ayatnya dibaca dulu. 25 ayat 2. Surat 25, surat Al-Furqan ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menentukan ukuran-ukurannya dengan serapih-rapihnya. Wa khalaqa kulla syai'in, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan segala sesuatu faqaddarahu takdiron. Segala sesuatu ada kodarnya, ada takdirnya. Wa khalaqa kulla syai'in, dan dia telah menciptakan segala sesuatu faqaddarahu takdiron. Segala sesuatu itu ada kodarnya, ada takdirnya. Qadaro sama takdiro digabung di ayat ini. Qadarohu takdiro diartikan ukuran-ukuran dengan rapih serapih-rapihnya. Jadi qadar dan takdir itu dari satu akar kata yang sama. Artinya ukuran. Ukuran
atau juga kadar-kadar juga bisa berarti ketentuan-ketentuannya. Dan semuanya ada kadarnya. Ya, contohnya gini. Nenek Eli misalnya mau ngasih hadiah. Ini mah ala kadarnya ya. Ala kadar itu apa maksudnya, Bu? Ya, ala kadarnya. Ala itu di atas, kadar itu ukuran atau ketentuan. Ini ala kadarnya. Ini semua adalah ukurannya, ketentuannya, kemampuannya gitu loh. Jadi ala kadar itu bukan sepele. Ini semua di atas ukurannya, di atas kemampuannya semua. Ala kadar. Berarti ala kadar itu di atas ukuran gitu. Inilah kemampuan saya segini gitu. Namanya ala kadar. Jadi kodar sama takdir itu bermakna ketentuan-ketentuan atau ukuran-ukuran yang rapi. Dan semua ciptaannya sudah ada kadarnya. Ada kadarnya masing-masing. Nah, kodo, kan ada kodar, ada kodo. Orang suka digabung kodo dan kodar. Kalau kadar adalah ukuran atau ketentuan, kodo artinya eksekusi. Jadi kodo itu artinya melakukan, melaksanakan, mengerjakan, atau mengeksekusi. Dan kodo itu juga berarti tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Udah saatnya mengeksekusi. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. 6 ayat 2. Ini tentang kodo ya. 6 ayat 2. Surat 6 ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah itu ditentukannya ajal atau kematianmu. Dan ada lagi satu ajal yang ditentukan untuk berbangkit. Yang ada di sisinya. Yang dia sendirilah mengetahuinya. Kemudian kamu masih ragu-ragu tentang berbangkit itu. Ini ada kata kodoknya ya. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajal. Ini ada ajal, ada kodo, ada ajal. Ajal itu artinya batas waktu. Ajal itu artinya sampai, juga bisa berarti batas, bisa berarti optimal, mentok. Udah mentok, udah habis gitu. Ajal itu artinya sudah ajalnya, sudah sampai waktu, sudah sampai batas, sudah optimal. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, summa kodo, sesudah itu kodo. Diartikan di sini ditentukan ajalnya. Kodo artinya mengeksekusi setiap rencananya dia. Wa ajalun musamma, dan ada ajal yang lain yang ditentukan. Nah, kodo itu artinya mengeksekusi atau menunaikan. Kodo juga bisa berarti titah atau perintah. Contoh ya, kita cari ayat yang kodo artinya menunaikan ya. Nah, kita lihat di surah ini 6 ayat 2 ya. Lihat di 62. Nah, suratnya 62. Suratnya 62. 62 ayatnya itu setelah 9, Kang. 10 ya? Iya, habis 9. Siap. Surat 62, surat Al-Jumu'ah ayat 10.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ada terjemahan ditunaikan. Apabila telah ditunaikan. Faida kudia. Kudiyati. Pakai ti di ujungnya. Faida kudia. Ditunaikan. Kodo menunaikan. Kalau kudia ditunaikan. Jadi majhul ya. Ini arti kodo ya. Kodo berarti menunaikan. Kalau kudiyat ditunaikan. Bisa bedain ya artinya. Ya. Qadar dan takdir artinya kadar, ukuran, ketentuan. Kodo artinya melaksanakan atau menunaikan atau mengeksekusi. Nah, kalau sudah waktunya kodo, ya kan nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Seperti ajal tadi. Kodo ajala berarti sudah sampai ajalnya, sudah saatnya eksekusi. Sampai batas waktu. Kalau sudah datang ajal, ya berarti dia harus mati misalnya. Nah, gambarannya seperti ini. Gambaran antara qadar, kodo, dan ajal. Ini gambarannya seperti ini. Misalnya gini. Qadar tadi apa? Nek. Qadar itu ukuran. Ukuran yang sudah ditetapkan. Katakanlah ukuran yang ditetapkannya adalah angka 4. Ya. Ada nggak di kalkulator angka 4? Tidak. Bagaimana bisa muncul angka 4? Bisa pencet. Langsung pencet 4, bisa nggak? Bisa. Bisa, keluarnya 4. 2 tambah 2? 4. 8 bagi 2? 4. Untuk bisa menghasilkan angka 4, ada berapa kemungkinan? Banyak. Banyak kan kemungkinannya kan? Ya. Akar 16 berapa? 4. Log 10.000? 4. Sabrek pokoknya mah kemungkinannya. 4 ujungnya mah. Nah, 4 itu katakanlah kadarnya, kadar itu ukuran yang sudah ditetapkan adalah 4. Misalnya, syarat orang sehat 4. Misalnya, ini contoh kan? Ya. Syarat orang sehat itu 4. 1, tekanan darahnya sekian. Kata dokter. Orang itu disebut sehat, tekanan darahnya sekian. Sekiannya saya nggak nyebutin, nggak tahu soalnya. Suhu badannya sekian. Detak jantungnya sekian. Gula darahnya sekian. Katakan gitu ya, Bu ya? Ya. Misalnya tadi. Qadarnya 4. Syarat sehat 4 misalnya. Tadi tekanan darah sekian, suhu badan sekian, detak jantung sekian, gula darah sekian misalnya. Kodo itu apa tadi? Mengeksekusi. Nah, untuk bisa mencapai angka 4, ya, kan banyak kemungkinan. Ya, untuk bisa mencapai syarat sehat yang 4, kan kemungkinannya banyak. Ya. Yang penting yang 4 tercapai. Jadi kodo adalah menunaikan untuk mencapai kadar 4 tadi. Berarti semua kemungkinan harus ditemukan. Eksekusinya harus ditemukan. Gitu ya? Ya. Nah, jadi keterangannya gini. Untuk mencapai angka 4, kita bisa mencari atau harus mencari eksekusinya. Terserah. Mau 2 tambah 2, ketemu 4. 2 kali 2, ketemu 4. 8 bagi 2, ketemu dengan 4. 16 dikurang 12, banyak pokoknya mah. Eksekusinya untuk mencapai kadar
4. Nah, selama seseorang memenuhi syarat angka 4 dan 4-nya tercapai, maka orang tersebut disebut dengan sehat karena memenuhi syarat yang 4 tadi. Oke? Nah, jika orang tersebut tidak memenuhi syarat yang 4, atau misalnya syaratnya kurang, maka orang itu disebut dengan apa, Bu? Sakit. Sakit, karena tidak memenuhi syarat sehat. Maka upaya yang harus dilakukan adalah mencapai angka 4 itu. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Apa caranya untuk bisa mencapai kembali angka 4 tadi? Ya, dia harus berusaha mencari obat atau melakukan pengobatan. Terserah, mau pengobatan medis, alternatif, atau apapun, yang penting dia tetap sehat. Itu hubungan antara qadar dan qada, ya. Nah, bagaimana dengan ajal tadi? Karena ada qada ajalan. Ajal atau datang ajal. Kenapa ajal datang? Ajal itu apa tadi? Batas waktu akhir, ya. Selesai, udah mentok. Ajal itu ketika qadar si 4 tadi dan qada tidak ketemu. Ketika qadar tidak bertemu dengan qada. Ya, sehingga angka 4 tidak tercapai. Jadi tidak tercapainya angka 4 yang dibutuhkan. Apalagi kurangnya kebanyakan tuh atau kelebihan. Maka orang tersebut sangat mungkin menemui ajal. Artinya si 4-nya nggak ketemu, mentok, tidak ketemu dengan obatnya, tidak ketemu dengan solusinya, Bu. Nah, ketika qadar tidak ketemu qada, namanya ajal. Dan ketika ajal datang, maka bisa berujung namanya maut atau mati gitu. Berarti ajal adalah tidak ketemunya qadar dan qada yang berujung dengan kematian. Itu namanya sudah ajalnya gitu. Ya, nah kalau kembali ke Lauh Mahfud tadi, kembali ke Lauh Mahfud ya, hubungan antara Lauh Mahfud, qadar dan qada. Lauh Mahfuz adalah gambaran dari sebuah kalkulator. Dan semua faktor kemungkinannya sudah tersistem, sudah terprogram. Ya, siapa yang bikin? Sang pencipta alam semesta. Jadi sang pencipta alam semesta, Allah, buat tuh namanya programnya. Programnya kan? Nah, alam semesta berikut isinya diciptakan berdasarkan sebuah ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan serapi-rapinya. Namanya qadar. Qadar itu ukuran tanpa cacat ya, Kang ya. Udah nggak ada cacat, udah sempurna. Ukuran yang sudah ditetapkan dan ukurannya rapi banget gitu. Itu namanya qadar. Dan semua alam semesta diciptakan sudah ada kadarnya masing-masing. Contoh ukuran tuh gini, Bu. Ada yang disebut dengan titik didih, Bu. Ibu naheur cai, apa naheur cai itu? Ya, naheur cai apa bahasa Indonesianya, Bu? Naheur cai. Penjerang. Penjerang air. Rebus air. Rebus air. Nah, air itu diciptakan sudah ada kadarnya, Bu. Pada suhu sekian, maka pasti air tersebut akan mendidih.
Suhu berapa, Bu? 100. 100. Oke. Kalau lebih dari 100? Enggak. Nguap, ngilang. Langsung wus. Gitu ya. Mendidihnya itu kan ada titiknya. Nah, itu kadarnya, Bu. Contoh lain. Ini ada apa nih? Apa nih namanya? Mangkok. Mangkok. Ini kan mangkok dari silika ya? Ya. Dengar nggak, Bu? Nggak kedengeran ya? Ya. Nggak ada. Kalau Ibu masukin air panas tadi ke mangkok beling ini, meleleh nggak beling ini, Bu? Enggak. Nggak meleleh. Enggak. Nah, si kaca silika ini ada kadarnya nggak, Bu? Ada. Di suhu berapa ini si silika atau si beling ini meleleh? Di atas 100 derajat. 400. 100. 400 derajat meleleh nih, Bu. Ya. Ya. Bapak Ibu pernah waktu Gunung Merapi meletus berkunjung nggak ke sana? Enggak. Kenapa enggak? Panas. Bisa meleleh, Bu. Iya. Nah, Ibu ke sana bawa mobil, bisa meleleh mobilnya. Botol beling, Bu, pada meleleh. Berarti suhu waktu Gunung Merapi meletus, Bu, awan panasnya itu berarti di atas 400. Uang koin aja meleleh, botol beling meleleh. Bagaimana manusia, Bu? Jadi abu. Kang, Nah, baru saya baca, Kang. Gimana? Titik kaca di atas 1000. Oh, kalau kaca. Kalau kaca ya? Iya. Kaca di atas 1500-an lah kira-kira. Oh, suhunya 1500 ya? Iya. Kalau batu, besi, kan ada titik. Nah, itu namanya kadar namanya, Bu. Ya. Ada titik didih, ada titik leleh. Setiap benda itu ada kadarnya. Ya. Berat, jenis, gravitasi, massa, kimia fisika, dan lain-lain. Dari suatu benda termasuk batasan sakit, batasan sehat, penyebab kematian, semuanya sudah ada kadarnya. Oke? Nah, agar manusia tidak salah dalam mengerjakan soal kehidupan yang diberikan oleh sang programmer tadi, pencipta alam semesta, maka si programmer, nyebutnya si programmer, maka si programmer memberikan operasional book atau manual book agar manusia tidak keliru, tidak celaka gitu. Allah memberikan semacam handout. Allah memberikan kitab yang berisi ketetapan-ketetapan alam semesta agar manusia tidak membuat kerusakan di bumi karena tadi melewati kadarnya, Bu. Ya, gunung kan mesti dimanfaatin, tapi kalau dieksploitasi rusak nggak, Bu? Melebihi kadarnya kan masalah. Misal gini, supaya sehat memenuhi 4 syarat tadi, harus olahraga misalnya, Bu. Tetapi harus tahu kadarnya nggak olahraganya. Lah kalau nggak tahu kadar, bukannya sehat, malah koid. Apa koid? Is dead. Is dead. Mau sehat malah mati karena ya di luar kadar kemampuan dia. Tubuhnya 50 kilo, diangkat berat 100 kilo, Pak. Ya udahlah, patah tulangnya ya, misalnya gitu. Bu Eli lari 40 kilo masuk ICU, Bu Eli. Baik. Bu Eli sprint 100 meter. Sprint. Udah sampai ke ujung pingsan ke rumah sakit. Karena semuanya ada kadarnya gitu. Cukup ya. Lagi aja. Iya ada kadarnya, maksudnya jangan melebihi kadar, kurang masalah, lewat juga masalah. Gitu ya. Nah, supaya nggak salah, maka sang pencipta tadi kasih kita handout, kasih kita pedoman, namanya kitab suci.
Nah, jika manusia bertindak berdasarkan petunjuk tadi, hidup tuh mesti ngapain gitu, maka pasti akan selamat. Salamah. Maka manusia akan selamat. Sehat. Kan Selamat. jadi kalau Ya. ngikutin kadar tadi, selamat untuk apa? Selamat untuk diri sendiri dan makhluk lain. Jadi tidak, kalau melebihi kadar atau nggak sesuai dengan kadar kan akan membuat ajal bagi diri maupun pihak lain ataupun makhluk lain ya Kang. Betul, betul. Ini contoh. Ini mah anekdot ya. Di kenyataan mudah-mudahan nggak ada. Anekdot, Bu. 2 kontraktor. Oke. Ini contoh. Ada 2 kontraktor. Kontraktor yang satu dikenal atau disebut orang yang tak bertuhan. Karena dia dari Korea, Bu. Orang kok kayak katanya komunis, nggak beragama, tidak bertuhan. Satu kontraktor dari Korea, agamanya komunis. Satu kontraktor, jangan disebutin negara, dari negara X, ya, yang notabene beragama, ya, bajunya aja gamis, Bu, pakai sorban, jenggotan. Oh, agamis pokoknya, Bu. Dua-duanya sama-sama insinyur, membuat sebuah jembatan. Jembatannya panjangnya sama. Panjangnya nih, Bu. Oke. Kontraktor yang pertama membuat jembatan dengan kadarnya yang pas. Sesuai dengan spek. Spek apa spek? Spek itu apa ya? Ya, Kualifikasi kan. Kualifikasinya pas gitu. Untuk jembatan sekian meter harus seperti ini ya gambarnya. Besinya seperti ini, semennya segini, bla bla bla. Sesuai dengan kadarnya, speknya pas gitu. Tidak dikurangi, tidak dilebihi. Oke. Padahal dia katanya nggak beragama. Sementara yang satu nih, kontraktor yang sebelah lagi, Bu. Dia berkata, semuanya takdir Tuhan. Speknya dikurangin, Bu. Misalnya, biaya 1 miliar dikurangin, harusnya besi 20 jadi 10. Harusnya semennya perbandingannya 1 sak semen 2 pasir, ini semennya dikurangin, pasirnya 4, semen 1, semennya dikurangin, Bu. Besinya dikurangin, semennya dikurangin, dan seterusnya. Tidak sesuai dengan speknya, kualifikasinya kan? Oke. Dengan alasan apa? Ya, kita tawakal kepada Tuhan. Selesailah jembatan itu. Selesailah jembatan tadi dua-duanya. Masing-masing sudah selesai. Kelompok yang pertama, Bu, selesai jembatan, nggak ada doa, nggak ada tahlilan, nggak ada syukuran, Bu. Oke, selesai aja, serahin. Nih, selesai kerjaan kami. Sementara yang kedua, yang tadi, Bu, selesai jembatan dibuat, dia doa bersama. Doa bersama, baca Yasin, segala macam lah. Mudah-mudahan jembatan ini berkah panjang umur. Oke? Setelah berjalan waktu, sebulan, setahun, 2 tahun, Bu, jembatan mana yang tetap kokoh, Bu? Yang Korea. Jadi yang tahu kadar siapa? Yang beriman kepada kodok kodar siapa, Bu? Yang ateis, Kang. Sementara yang ini, yang aku beriman, pembuatan jembatan dikurangin. Harusnya ini jembatan bisa bertahan 20 tahun, baru setahun ambruk. Terus dibilangin, loh kok ambruk sih? Semuanya qadarullah. Qadarullah. Kumaha gitu. Padahal dari ITB arsiteknya. Dia Itu mulut. Negara Ciomas itu, Kang, biasanya, Kang. Mulut berkata beriman kepada Allah, kepada qadar, tapi perilakunya dia bertentangan dengan kadar. Banyak kadar yang dikurangi. Lah gimana? Terus semuanya dikembalikan. Semuanya kan sudah takdir Allah. Ini jembatan mau runtuh, mau enggak juga sudah tercatat dalam Lauh Mahfuz. Tidak koreksi di diri.
Halo? Itu mah kumaha adang judulnya. Tuh jangan begitu. Kan kita dikasih otak, dikasih mikir gitu. Jangan kurangin kadarnya. Jika semuanya sudah dilakukan sesuai kadar, kualifikasi, terjadi sesuatu, baru kita berkata, ya qadarullah. Ya kalau dari prosesnya sudah dikurangin kadarnya gimana? Nyalahin Allah lagi nanti. Jadi, Allah telah menetapkan semua ukuran-ukuran di alam semesta. Dengan adanya hukum alam. Hukum alam itu kan ukurannya. Agar manusia hidupnya teratur. Putus. Halo? Suaranya putus. Masih jelas, Bapak Ibu? Putus-putus tadi, Kang. Diulang lagi, Kang. Oke. Kang Yod? Siap. Suaranya gimana saya? Aman. Kang Ip tadi sempat terputus. Oh, berarti sama ya. Berarti kesalahan bukan pada televisi saya ya. Dari televisi Anda. Oh, kembali. Ulang dari awal, Kang. Oke, jadi gini. Allah telah menetapkan semua ukuran-ukuran di alam semesta. Nah, ukuran-ukuran itu namanya qadar atau takdir. Ya, bentuknya bisa hukum alam itu sendiri. Agar manusia hidupnya teratur. Ya, teratur itu apa bahasa Arabnya? Beriman dan beramal soleh. Itu bahasa Arabnya. Agar manusia hidupnya teratur, tidak ngawur gitu. Tidak sembarangan, maka Allah memberi tadi manual book berupa kitab sebagai petunjuk. Nah, gambaran buku operasional dari kalkulator itu. Jadi kalau kalkulator dibikin manual booknya. Karena dalam kalkulator tersebut mencet apapun pasti keluar. Kita tidak berbuat ataupun berbuat pasti ada konsekuensi. Itu otomatis. Jika manusia tidak menggunakan petunjuk, maka nasibnya bisa celaka. Bisa celaka. Berarti semua itu ada qadar, ada qada, dan ada ajalnya. Artinya, ya. Jadi, qadar itu kan ketentuan-ketentuan. Sedangkan qada itu suatu ketetapan. Eksekusinya. Jadi, apakah qada ini bisa ditentukan oleh kadar? Nah, sedangkan qada itu terjadinya tergantung dari kondisi kadarnya. Sepertinya begitu nih, yang kalau saya tangkapnya nih atas penjelasan Kang Iip nih. Bukan. Qadar atau takdir artinya ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan. Dan harus dijalankan oleh kita kan? Qada menunaikan atau mengeksekusi kadar tadi. Jika kita menunaikan, melaksanakan apapun sesuai dengan kadarnya, maka pasti akan baik. Gitu nggak? Nah, kaitannya nih sama 85/3 nih, bahwa kita diberi kesempatan untuk berubah. Nah, berubah itu berubah kadar yang kita bisa rubah, apa termasuk juga qada yang bisa kita rubah. Supaya kan bisa nih umur jadi ajal nih, harusnya ajal umur 63 tahun, ini jadi ajalnya 74 tahun, atau ajalnya 80 tahun, atau ajalnya 114 tahun. Kan bisa berubah nih, kalau kadarnya dirubah juga. bukan. Sesuai dengan 853 bahwa suatu kaum akan bisa berubah, kita diberikan kesempatan untuk bisa berubah. Nah,
Jadi untuk bisa berubah itu artinya masuk juga di situ merubah kadar, merubah kodok. Sehingga harusnya ajalnya 70 tahun, wah dengan hidup sehat, dengan olahraga, apa segala macam, wah jadi ajalnya 90 tahun jadinya. Nah itu bagaimana Kang Iip? Gini. Saya gambarin gini. Ulangi ya, diulangi. Jadi Allah telah menetapkan semua ukuran di alam semesta. Nah, ukuran yang sudah ditetapkan disebut dengan kadar. Misal, harapan hidup sehat manusia 114 tahun. Misal ya Pak ya. Harapan hidup manusia itu bisa sampai 114 tahun dalam keadaan sehat. Kadarnya. Nah, untuk bisa mencapai kadar tadi yang hidup berumur sampai 114 tahun dan sehat harus memenuhi syarat. Syaratnya apa? Jaga pola makan, jaga pola hidup, jaga pola pikir, jaga pola istirahat, jaga, katakanlah 5 jaga. Ya, misalnya katakanlah 5 yang harus dijaga misalnya kan. Oke. Nah, jika yang 5 ini dijaga, pola pikirnya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola makannya dijaga, pola istirahatnya dijaga, pola apa lagi satu lagi? Pola rasa, Kang. Pola rasa juga dijaga. Maka sangat mungkin orang itu bisa hidup 114 tahun sampai mentoknya. Oke? Nah, kodo itu menunaikan, mengeksekusi setiap syarat untuk mencapai kadar tadi, Pak. 114. Nah, ketika kadarnya tidak mencapai kadar apa untuk mencapai kodok? sebentar. Kang, punten Kang. Punten Pak Rizky. Ya, contoh yang lain ya. Misalnya Pak Rizky punya mobil, belilah BMW. Pabrik ngitung bisa dipakai 10 tahun. Dengan catatan memenuhi syarat-syarat yang ada ditulis di manual book. Nah, begitu memakainya ngawur, bisa aja setahun udah rusak. Bisa aja 5 tahun rusak. Nah, bisa sampai 10 tahun tergantung ngikutin manual booknya enggak. Manusia juga sama Pak Rizky. Misalnya umurnya, katakanlah tadi Kang I bilang 114 tahun itu lifetime namanya. Masa hidupnya. Lifetime-nya bisa 114. Tapi kalau misalnya Pak Rizky umur 15 sudah minum-minum tiap hari, mungkin umur 25 udah wassalam gitu. Atau pikirannya ruwet, perasaannya ruwet, mungkin umur 30 udah kena serangan stroke, udah jantung. Tapi kalau dijaga semua syarat-syarat tadi ya. Nah, syarat-syarat tadi untuk mencapai qadar 114 itu disebut qadha, ikhtiar, usaha, apa yang dilakukan untuk menjaga supaya mencapai lifetime-nya gitu. Kalau tidak sesuai dengan petunjuk yang ngawur dan lain-lain ya, mungkin ya harapan hidup 114, umur 50 udah meninggal, umur 60 udah meninggal itu. Saya tambah dikit Kang Ib. Ya, begitu, setuju. Tapi tidak tertutup bahwa 114 itu bisa terlampaui kan? Bisa Pak. 200 ini yang saya cerita kemarin yang Li Chung Yuan itu umurnya 256, meninggal tahun 1931. Itu orang Cina, dia penganut Tao ya. Waktu meninggal dia bilang, saya sudah saatnya untuk kembali. Nah, dia ahli semua, ahli herbal, ahli pernafasan, ahli ilmu jiwa atau ilmu batin. Dia beberapa kaisar melampaui, misalnya umur 100 tahun dikasih penghargaan, umur 200 kasih penghargaan, sampai 256. Nanti bisa dibaca di Wikipedia, ada itu, Li Chung Yuan. Itu di era modern masih ada 256. Nah, saya kemarin dengar ada di kantor OP ya, dia cerita di Gunung Lawu ada orang yang namanya Mbah M gitu ya. Umurnya lebih dari 185, masih hidup sehat dan banyak melakukan pengobatan. Ditawarin oleh dokter untuk dikasih ruangan, nggak mau ya, kalau mau sehat, mau berobat ya datanglah ke sini. Dia nggak mau dikasih tempat.
Nah, ceritanya bapaknya umurnya 250, Pak. Kakeknya juga 250. Bayangin coba. 3 generasi aja udah 500 lebih gitu loh. Nah, itu realita, Pak. Artinya ada semua mungkin. Nah, kalau kita cerita Nabi kan ada yang 1000 tahun, ada yang mungkin ada yang lebih ya. Itu. Mangga Kang Ip. Iya, Oke, iya. jadi kembali kepada itu, yang cerita Pak Yudo nih, ada yang pakai 250 tahun kan. Kadarnya kan bisa diatur nih, sampai kadarnya jadi berubah. Jadi 250 tahun. Yang Syarat harusnya, ketentuan berlaku, Pak. Semua ada ilmunya. yes. Artinya kode itu bisa ditentukan oleh kadar. Kalau kadarnya bisa dia jaga dengan baik, kodenya bisa jadi berubah. Bukan, Pak. Gini, kadar itu ketetapan. Kode itu usaha untuk Usaha menunaikan mencapai itunya. kodar. Iya kan? Nah, ini ada lain lagi. Ini mungkin ya Kang Ip ya. Kalau Mm-mm. kodarnya Mika 114, tapi dia melakukan sesuatu yang lain. Ya Allah, aku minta 250. Nah, mungkin bisa. Atau masih kurang puas, minta 500, ya Allah. Dikasih Iya, suatu ilmu, kadarnya yang berubah kan. kodarnya berubah. Iya, kadarnya Nah, berubah. tapi untuk mencapai itu kan nggak gampang, Pak, gitu loh. Iya. Nah, Maka. kaitannya itu kan. Dan kaitannya sama Lauf Mahfudz juga ini yang jadi pertanyaan juga. Apakah di Lauf Mahfudz sudah ada juga masalah kodok, kodar, kemudian dosa, lakukan baik, apa segala macam itu udah ada juga di Lauf Mahfudz apa tidak? Lauf Mahfudz itu bahasa kerennya sekarang akashic record, rekaman semesta akasa itu dari bahasa Sanskerta langit ya. Catatan langit, nah, catatan semesta. Semua ada dari dahulu kala awal, sekarang dan sampai akhir semua ada. Semua ada. Nah, itu kan operasi-operasi, sunatullah, hukum-hukum, sistem-sistem yang semua ada, A sampai Z semua ada. Nah, kalau makin mengetahui hukum-hukumnya, ya kita akan semakin bisa dalam tanda petik mengendalikan alam. Bisa, ya bisalah merubah kodar tadi. Atau minta kodar yang lain ya Kang Ip ya. Kodarnya untuk umum begini. Kang Ip umurnya 125. Oh Kang Ip kurang puas minta 250, ya Allah. Tahu ilmunya, tahu catatannya, tahu Asal tahu aja tadi syarat ya, ketentuan yang bisa tahu itu sistemnya bisa. ya Tahu bisa aja. sistemnya. Nggak ada yang nggak mungkin Pak Rifki. Ya, Ya, pikiran kita buka. Bagi Allah nggak ada yang nggak mungkin. Bagi kita kan masa lalu, masa kini, masa depan itu terpisah. Bagi Allah dalam dirinya nggak ada yang nggak mungkin. Sama aja. 1 miliar tahun yang lalu atau 10 miliar tahun ke depan bagi Allah udah terjadi, Pak. Udah ada dalam sistem tadi gitu. Jadi kita bisa merubah sebenarnya. Tadi kan targetnya tuh 4. Untuk mencapai 4 banyak caranya. Ya. Sekarang kita juga bisa membuat targetnya bukan 4 nih. 5 gitu kan. Bisa. Bikin lagi ketentuan-ketentuan lagi untuk mencapai 5 itu kan. Pak Rifki umur berapa sekarang, Pak? 72. 72. Ya cobalah dites di eksperimen sampai minta 150 gitu, masih ada 78 tahun lagi kan. Siapa tahu ya Kang Ip ya. Masih ada 28 lagi ya. 25 lagi kan? Iya, bisa. Siapa tahu ketemu perubahan kan gini, gitu. Kan tadi dengan syarat begini, tiap malam harus wirid 8 jam gitu mungkin gitu. Ya kan tadi ketika tidak bertemu kodok dan kodar, ketemu ajal kan? Iya. Maka berakhir dengan mati. Nah, iya. Secara medis kan kematian itu bisa didefinisikan. Ya, kan medis kan punya definisi orang itu sebut mati apa, Pak? Ya. Nah, ada nggak cara untuk menghindari yang penyebab itu kematian tadi? Jantung jangan berhenti, paru-paru jangan kempes misalnya Pak, darah jangan beku misalnya Pak. Berarti kan harus ada usaha itu. Ya. Makanya orang sangat mungkin melampaui 114 ketika dia tahu semua ilmu yang membuat sel-sel tubuhnya mati tidak terjadi misalnya, walaupun mati nggak banyak. Yang membuat 100 jantung memudah lagi jadi 25, nanti 125 kan bisa memudah lagi. Ada regenerasi sel kan bisa Pak, bisa. Ada ilmunya gitu. Ada namanya Highlander kan.
Kalau di Jawa namanya mupus, Kang. Jadi umur 100 dia berubah lagi menjadi 35 misalnya atau 40. Ganti Itu selnya kulit. berubah. Ganti kulit. Ganti kulit lah. Iya. Kan Makanya jadi bisa itu nanti Saya belajar. boleh nanya Kang Iit. Oke, monggo, monggo. makanya sekarang Ini sederhana sekali lupakan mengenai umur 100 sekian. Ya, Sekarang begini, ada anak kecil sehat ya. Tadi bilang kan ajal itu tidak bertemunya kadar dengan kodlo ya. mm-mm. Anak kecil umur 4 tahun sehat. Terus tiba-tiba kecelakaan, meninggal. Ini yang saya nggak ngerti penjelasan mengenai kata-kata tadi, ajal itu tidak bertemunya kadar dengan kodlo. Ini penerapannya bagaimana? Dalam kasus anak kecil yang sehat, terurus dengan baik, tiba-tiba kecelakaan meninggal. Hmm? Kadarnya tuh di mana? Atau kodlonya di mana? Misalnya dalam kasus ini gimana coba? Supaya Bukan saya ka- bisa mengerti. Bukan kadarnya di mana, kadarnya udah hancur, Bu. Rusak semua ya, mati pasti. Kan Jadi sudah ditentukan di sana. syarat orang itu hidup kan mesti organnya mesti utuh, mesti sehat. Nah, ketika dia Oke. kecelakaan ada organ yang rusak kan, yang menyebabkan kematian. Jadi kadarnya tidak terpenuhi. Kadar untuk bisa tetap Oke. hidup sehat kan tidak terpenuhi. Maka terjadilah ajal dan dia maut. Mungkin Tidak pertanyaannya bertemunya kenapa kadar ditabrak dengan ya, Bu ya? kodlo. Ya, Bu ya. Nah, terus Kenapa kenapa dia ditabrak? kenapa Gini, dia yang maksud saya tuh yang ini mungkin saya salah salah ngerti. Saya pikir mengenai kadar ya, kadar tuh bahwa di Lauhul Mahfuz sudah ditentukan. Bisa nggak pertanyaannya berubah gini, apakah si anak itu sudah ditentukan usianya di atas sana tuh umurnya sampai sekian dan cara dia untuk menyelesaikan umur itu adalah ya mungkin itu dengan ditabrak gitu. Mungkin nggak itu terjadi pertanyaan seperti itu, kejadian seperti itu. tadi Pak Yudo kasih gambaran. Sebuah pabrik membuat mobil, kendaraan ya. Nah, kendaraan itu bisa nyaman dipakai sampai 10 tahun. Nyaman ya. Jadi masih bagus dipakai dengan syarat dan ketentuan. Bla 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 bla. Nah, ada kendaraan yang melampaui batas waktu 10 tahun. Orang nyebutnya kendaraan antik. Bahkan udah 50 tahun masih bisa dipakai kan? Berarti perawatannya kan super. Oke. Nah, harusnya kendaraan itu kan nyaman dipakai 10 tahun. Nah, baru sebulan udah penyok, Bu. Udah ringsek. Kenapa? Nyetirnya nggak hati-hati. Iya, dia langsung masuk ke jalan tol, ngebut 300 km per jam. Nabrak, penyek lah, Bu. Baru aja sebulan mobil itu. Apakah itu sudah ditetapkan? Manusia diberikan pilihan untuk bisa menggunakan kita punya kendaraan tubuh ini, Bu. Yang tadi harusnya bisa punya harapan hidup 114 tahun, karena dia sembarangan atau dia tidak hati-hati, maka terjadi kecelakaan. Yang diciptakan oleh Tuhan kan sistem tadi, sistem dalam bentuk hukum alam atau hukum sebab akibat itu. Ya, kalau bertanya itu susah tuh nanti susah itu apa maksudnya untuk orang-orang tua yang anak-anaknya tuh meninggal duluan. Susah menjelaskannya. tidak mudah susah ya, itu, Bu ya. Susah itu aja susah. Kalau orang tua kita meninggal, tapi kalau untuk orang tua yang anaknya masih muda, masih umur itu belum remaja meninggal duluan itu susah, Pak. Iya. Terus bertanya kenapa dia meninggal ya? Enggak, maksudnya ya akhirnya pertanyaannya apakah tadi kembali soal kadar kodlo terus ya tidak bertemunya kadar dan kodlo akan bertanya gimana tidak bertemunya apa kan ada pastinya ada proses menyalahkan diri sendiri. Ya. Menyalahkan si orang tua itu ada proses kenapa kita padahal udah hati-hati mungkin kok bisa aja dia lepas tertabrak kan. Ini kayaknya harus bahas reinkarnasi deh, Kang. Ya susah gak ceritanya jadi mesti mundur bolak ke situ. Mungkin kalau nggak dijelaskan di situ. Susah. Jadi mesti cerita. Perlu proses. Ya untuk bisa memahami itu, Bu. Ya kita untuk mesti ikhlas. Iya mesti ngerti hukum sebab akibat.
Termasuk mesti paham proses, ada kebangkitan dan ada balasan. Dalam Quran itu disebut dengan jaza wal ba'sa. Balasan dan kebangkitan. Orang nyebutnya reinkarnasi dan karma, Bu. Dan itu kan memang butuh waktu untuk bisa memahami itu. Kenapa jadi apa, Bu? Kenapa menimpa anak saya? Kenapa menimpa saya? Nah, iya, untuk bisa ikhlas menerima setiap kenyataan. Nah, menerima kenyataan itu kan bahasa agamanya beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah itu kan menerima kenyataan, Bu. Nah, untuk bisa menerima kenyataan mesti ngerti hukumnya gitu. Ada hukum alam di alam semesta yang mesti kita pahami. Setiap manusia akan menerima balasan apa yang ia lakukan gitu. Itu yang ketika kita tidak paham itu jadi bertanyanya kenapa? Kenapa? Bukan apa. Gitu. Apa pelajarannya? Apa hikmahnya buat saya gitu. Ya memang butuh waktu sih, Bu. Ya. Iya, perlu proses deh kayaknya. Betul, betul. Makasih. Iya, Cuma sama-sama, ajal, jadi Ibu. kata-katanya ajal tidak bertemunya kadar dan qadar ini menarik nih. Iya, karena kadarnya tidak terpenuhi, jadi kodok tidak bertemu kadar namanya, Bu. Ya, maka ketemu ajal itu. Ya, salah-salahnya tadi dengan tabrakan kan berarti organnya rusak kan. Nah, sementara syarat orang itu bisa hidup, organnya mesti sehat gitu. Maka terjadilah ajal tadi. Nah, kalau diterusin pertanyaannya, ya kenapa dia tabrakan? Nah, itu jawabannya lain lagi ceritanya. Lagi kan nanti, Iya. kalau saya ngeliat udah nggak bener kalau udah nanya terus-terusan gitu, nanti akhirnya membuat kedua orang tua itu berpikirnya tuh ke sana. Kenapa gitu. Tidak Iya. menyelesaikan masalah. Iya. Pertanyaan kenapa itu kalau nggak ketemu bisa frustasi. Nah itu makin sedih aja. Sekarang makanya harus bisa merubah pertanyaan kenapa menjadi apa gitu. Supaya bisa menerima. Nah, apa pelajarannya, apa hikmahnya? Nah, itu lebih nyaman daripada kenapa. Kang, saya cerita dikit ya, Kang ya. Ya, silakan Pak Yudo. Anak kecil lahir di lereng gunung. Bapaknya petani penggarap, ibunya pembantu. Dari kecil kena sakit hidrosepalus. Makin hari kala makin membesar. Mau diporobatkan, bapak ibunya nggak punya duit. Ya dia hanya setiap hari hanya menangis sampai nggak tahu kapan, sampai ajalnya. Kalau kita bicara, anak kan lahir suci, apa salahnya? Baru lahir kok sudah menderita seperti itu. Ya kalau di dalam kehidupan saat atau masa ini, fase ini nggak ketemu. Belum melakukan apa-apa kok sudah disiksa gitu loh. Iya, udah tapi gue ditarik mundur, apalagi Kang I bisa ngelihat, oh kesana dulu gini-gini, itu terjelaskan dan akan bisa ridho dengan lebih mudah. Itu contoh yang ekstrim ya Ibu ya. Dan itu sering terjadi gitu loh. Itulah nerakanya sekarang menerima balasan dari fase sebelumnya yang dia harus terima saat ini. Nah, kalau cerita Hitler membunuh 1 juta orang, harus mengalami pembunuhan 100 juta, misalnya 4 juta kali atau 1 juta kali, ya lama ya Kang Ip ya. Ya, 100 kali sakit dibunuh, 100 kali lipat rasa sakit dibunuh, atau 100 kali. Atau kalau 1 juta kali kan nggak selesai, lama sekali kan. Iya, 1 kali aja butuh waktu minimal 50.000. Iya, aduh. Itu pasti pelajaran yang sebelumnya ya saya nggak ikut. Iya. Iya, nanti mesti ada sesi khusus lagi cerita itu ya. Ya. Itu yang kapan sih, yang minggu yang lalu, yang bulan kemarin ya? Iya. Cari aja di link YouTube-nya, Bu. Nanti cari yang sebelum ini berarti ya. Iya, cari di link YouTube saya boleh atau di yang lain cerita kebangkitan atau reinkarnasi dalam Quran. Terserah judulnya apa aja lah. Ya, udah punya linknya YouTube-nya saya, Bu? Belum. Itu yang apa, yang MOT ini atau yang lain? MOT. Kalau di MOT kebangkitan belum ya, Kang ya? Belum ada. Di Kang link, kalau gitu saya minta linknya Kang Iip, bisa di-share nggak Kang Iip? Oh, boleh nanti ya. Saya bantu carikan ya, Bu ya. Nanti dikirimin. Cari aja ngulik Quran bersama Kang Iip. Cari judul, kalau udah ketemu linknya, cari yang judulnya kebangkitan atau reinkarnasi, Bu. Itu nanti dijelasin urutnya ceritanya gimana sih bisa begini gitu.
Setidaknya kita bisa nerima apa yang terjadi saat ini gitu, Bu. Baik kepada kita, kepada orang, kepada siapapun gitu. Oke, saya sekarang mengerti gitu. Oke, Gitu makasih. ya. Ibu tinggal di mana, Bu? Saya tuh di Indonesia Tengah. Indonesia Tengah tuh Posisi Kalimantan. jam Bali. Sekarang udah jam 10:30 nih di sini. Udah Oh, mata ya? saya tuh sebetulnya udah Oh, tunduk. beda 1 jam ya? Iya. Ini dari Bali ke Tasik gimana ceritanya nih? Itu Bu Eli sama Ibu Yanti. Nanti tanya sama Bu Eli deh, tuh tanggung jawab tuh. Siap, nanti Nah, dikirim, Bu. Tanggung jawab tuh. Iya, nuhun. Sami-sami. Tanggung Itu udah jawab. dikirim sama Kang Yodi. Ya, makasih Kang Yodi. Itu Udah link ada. itu Ya, Bu, link itu MOT. ada beberapa link tuh, Bu. Silakan aja nanti dicari. Itu selain- linknya YouTube Kang Ip, Bu. Ngulik Quran bersama Kang Ip. Diklik aja Oke, silakan. ya, makasih ya. Oke, udah 200, hampir 300 Bu, udah 300 episode Bu. Waduh, mereka yang nonton Iya, aja. makanya cari judulnya langsung, kalau enggak susah nyarinya. Udah 300 sampai ini udah malam kemarin sudah lebih 300 tuh linknya, apa namanya, episodenya. Masing-masing 2 jamnya lumayan Bu. Mengalahkan apa namanya, film seri apa sih yang panjang? Seri tersanjung. Film Korea mah lewat, Bu. Lewat Bu. Iya. Udah 300 Ini lebih episode, ramai ya. lebih 300. Kemarin 29. Cina kungfu sama Korea lewat. Iya. Lewat, Bu. Masing-masing itu minimal 2 jam Bu. Ada yang 2,5 jam, ada yang sampai 3 jam. Karena apa? Karena ya kalau kita bahas satu judul kadang-kadang nggak selesai satu sesi Bu, mesti detail rinci kan gitu Bu. Jadi, makanya 2 jam durasinya minimal itu. Kayak nonton film lah gitu ya. Kayak nonton film kan 2 jam kuat Bu. Iya benar juga sih. Gitu. Oke gitu ya Bu Oke, ya. makasih ya, Terima kasih. Pak Yodi, Di makasih. Bali udah 10:30 ya. Baik. Iya udah. Gitu ya. Kalau- Jadi kira-kira Iya. ya, hubungan antara si Qadar, Qada sama Lauh Mahfuz ya. Tadi udah dikasih contoh lah. Nah, kalau kita kembali kepada pembahasan tentang sifat kudrot ya. Kudrot dari kata kodaro kita ulangi. Jadi kodaro itu artinya berkuasa atau menguasai, menentukan atau ketentuan kalau kata kerjanya ya, kata bendanya ketentuan, kemuliaan, kadar, perhitungan, ketetapan, membatasi, menyempitkan, mampu, dapat gitu ya. Nah, ketika kalau kita coba buka, kita ulik, kita bongkar setiap ayat yang berkaitan dengan kata kodaro, itu maknanya ternyata bervariasi gitu. Ada kodar diartikan berkuasa, diartikannya kuasa, terus menguasai, menentukan, ketentuan, kemuliaan, ukuran, kadar, penghormatan. Nah ini saya kasih contoh. Ada orang yang berkata kodarullah gitu kan. Sering. Tetapi penempatannya nggak pas gitu loh Pak. Ya. Kayak tadi ada orang yang melakukan kesalahan terus dia ngeles qadarullah. Ini kan qadarnya Allah, tapi dia sebetulnya mau lari dari tanggung jawab sebetulnya. Nah, coba kita lihat ini contoh. Qadarullah itu artinya apa sih? Nah, lihat Kang di 691. Surat 6 ayatnya 91. Nah, coba perhatikan Arabnya. Wama qadarullah. Wama qadarullah. Ada kata qadarullah nggak Bu? Ada. Apa artinya qadarullah? Menghormati Allah. Qadar diartikan menghormati. Wama qadarullah. Mereka tidak menghormati Allah haqqa qadrihi, dengan penghormatan yang semestinya. Jadi qadarullah artinya menghormati Allah. Nah, saya ulas ke sifat takdir. Apa qadar kan? Ya. Kudrot artinya kuasa. Ya. Karena kudrot adalah sifat ma'ani ya.
Ma'ani itu artinya manifestasi Allah yang ada pada manusia. Saya ulang ya. Kudrot itu termasuk kategori ma'ani. Oke. Nah, ma'ani itu artinya makna atau maksud. Ma'ani juga berarti tajalli. Tajalli itu apa? Manifestasinya Allah yang ada pada manusia. Berarti manusia diberikan sifat kuasa, mampu melakukan sesuatu, termasuk tadi memilih kan? Memilih untuk tetap hidup sehat sehingga hidupnya panjang umur, atau memilih hidup tidak sehat, sembrono, ngawur, cepat mati. Memilih namanya. Manusia diberikan sifat kudrot. Bedanya kudrotnya Allah dengan kudrotnya manusia berbeda. Kudrotnya Allah tak terbatas. Sementara kudrotnya manusia terbatas. Terkena sifat lemah tadi. Nah, berkaitan dengan apa yang dijelaskan sebelumnya, ada qadar, ada qodo, ada lauh mahfuz, ada ajal, ada maut kan? Oke, ketika manusia bersikap, berbuat, berhidup tidak sesuai dengan tadi apa namanya bukan blueprint, tidak sesuai dengan manual booknya, oke? Pada hakikatnya dia tidak menghormati Allah gitu. Berarti tidak menghormati kadarnya Allah gitu. Qadarullah berarti ketetapan atau ukuran yang sudah ditetapkan tentang kenyataan-kenyataan. Ukuran-ukuran yang sudah ditetapkan berkaitan dengan setiap realitas yang terjadi. Wama qadarullah haqqa qadrihi. Mereka tidak mengkadar Allah gitu. Diartikannya mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan semestinya. Harusnya hidup itu harus sehat. Untuk sehat mesti begini. Nah, ketika dia tidak melakukan syarat dan ketentuan supaya tetap sehat tadi, maka dikatakan dia tidak menghormati Allah. Berarti tidak beriman kepada kadarnya Allah tadi. Akibatnya ya kembali ke dia gitu. Wama qadarullah. Qadarullah. Apa artinya qadarullah? Menghormati Allah. Menghormati Allah berarti menghormati setiap ketetapan di alam semesta. Jangan dirusak. Hukumnya dihormati. Nah, ketika ada hukum yang dilanggar, tidak dihormati, maka kembali ke dia akibatnya. Jadi kalimat qadarullah, jangan sampai salah makna nih. Bukan untuk ngeles. Kamu mesti tanggung jawab. Kenapa sakit? Qadarullah. Qadarullah. Kamu yang tidak jaga kesehatan. Enak aja. Kan gitu. Qadarullah. Makanya harus diagungkan itu kan di 2274 itu kan diagungkan. Ya, apa kalimatnya 2274? Mirip sih, coba buka dulu. Itu yu'azim sya'airullah. Sama. Sama. Qadarullah juga sama kan? Iya, makanya harus mengagungkan kan? Di ayat ini bukan mengagungkan, maknanya mengenal. Iya. Ma qadarullah, kalimatnya sama. Ma qadarullah haqqa qadrihi. Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Tidak mengenal Allah berarti mereka tidak mengerti kenyataan, tidak mengerti realitas, tidak paham hukum sebab akibat di alam semesta. Akibatnya mereka melanggar setiap kadar tadi, Pak. Qadarullah memuliakan Allah. Qadarullah juga berarti menghormati Allah. Caranya gimana? Ya harus tahu kadar. Dan setiap kadar mesti ditunaikan, qada namanya. Supaya tadi mencapai harapan tadi. Ya, qadarullah. Gitu sih. Jadi qadarullah diartikan mengenal ya. Mengenal Allah. Mengenal Allah, bahasa lainnya ma'rifat.
Ma'rifat mengenal, qadarullah juga mengenal Allah, Bu. Apa hubungannya ma'rifatullah dengan qadarullah? Sama-sama mengenal. Tambahan di 3967 kan lebih menguatnya karena dia semesta alam tidak dihormatinya. Nah, itu juga artinya mengagungkan juga. Iya. Ini ayatnya banyak sih. Wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Di sini artinya mengagungkan Allah juga kan? Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Mengagungkan Allah, menghormati Allah, mengenal Allah. Ini konteksnya apa di sini? Padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Tuhan yang maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Ini berkaitan dengan hukum alam juga. Karena satu saat nanti bumi digulung kembali ke nol. Dihamparkan, digulung lagi gitu ya. Ya, jadi kata-kata qadarullah itu mesti kenal Allah. Mesti kenal Allah, mesti mengagungkan Allah, mesti menghormati Allah. Nah, kalau nggak paham ya jangan bilang qadarullah lagi. Jadi kambing hitam ya kan ya. Iya, nyalahin Allah, Pak. Nah, khawatirnya gini, khawatir ketika kita berdetak qadarullah, tetapi dia lepas tanggung jawab. Nah, itu khawatir jadi berburuk sangka kepada Allah namanya. Nah, itu kenanya di surah 48 nanti. Menghina Allah kan. Iya, jadi menghina Allah. Nah, itu resikonya berat. Di surah 48 Kang ada tuh. 48 ayat berapa? 6 ya kalau nggak salah tuh. 48 ayat 6. Coba lihat ayatnya. Berprasangka buruk ya. Iya. Coba lihat ayat dari atas, baca aja. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat kembali. Iya. Kalau dia selalu berkata qadarullah tapi nggak paham, nggak ngerti, nggak kenal Allah, Pak. Melanggar hukum alam. Jadi kenanya zona sau. Jadi berburuk sangka kepada Allah dan ini resikonya berat juga. Ya. Gitu. Qadarullah, kenal nggak dengan Allahnya? Qadarullah, paham nggak dengan sunnahnya gitu? Qadarullah, ngerti nggak dengan hukum alamnya? Gitu. Ya kalau enggak, kamu berburuk sangka kepada Allah nanti. Nah, hukum bahaya. Karma, hukum yang karim, yang mulia, sebab akibat sistem. Hukum akrom, karoma, karim, hukum yang mulia. Enggak ada hukum yang lebih mulia daripada hukum sebab akibat. Setiap orang mesti nerima resiko, konsekuensi dari perbuatannya. Itulah hukum yang paling mulia, Pak. Betul nggak? Iya. Padahal dianggap nggak benar kan karma. Nggak ada di Islam kan. Ada. Ikra warobukal akrom. Robukal akrom itu kan hukum yang mulia. Iya, karma Tuhan, kan. Hukum karoma. Karom, karim, akrom. Gitu. Baik, ada tambahan lagi? Yang lain? Atau ada pertanyaan lagi? Kang, dikit Kang. Tadi Ya. untuk Bu Nurat tadi kalau kita bisa ya paham tadi ya, apapun itu adalah suatu reality ya. Kan Kang Iki pernah bilang elaha artinya kan realitas. Apapun. Ya. Saya waktu pernah berapa minggu yang lalu ngobrol sama orang Malaysia. Begitu saya jelaskan Allah itu elaha reality, dia langsung ting gitu langsung. Oh iya Pak. Apapun reality yang terjadi itulah zat, nama, sifat dan perbuatan Allah yang memang dia ya harus diterima. Nggak ada lain kecuali ridho. Kalau kamu nggak ridho ya jiwanya nggak mutmainah ya bukan hambaku. Kalau bukan hambaku ya masuk aja ke neraka gitu kan. Syarat masuk surga kan ridho karena ngerti dari hukum-hukum sebab akibat. Ngerti, betul. Iya. Kalau nggak ngerti ya bingung. Kenapa ya nggak selesai. Jadi kelapa kelopo nanti. Iya, akhirnya begitu kita tahu, oh iya, pasti ada hikmah. Mungkin saya belum tahu. Ya, belajar terus sehingga bisa menerima dengan ridho. Begitu ridho selesai kok.
Udah mutmainah, selesai, udah damai, tenang, bahagia. Kalau sudah nerima kan nggak ada masalah lagi ya. Kalau karena masalah karena belum bisa nerima, begitu nerima apapun, insya Allah sih nggak ada masalah. Masalah karena nggak terima. Begitu terima selesai, everything is okay, bright. Pengengas-ngengas aja Kang. Bener iya. Kang, begitu kira-kira. Iya, senyum-senyum aja Pak, udah. S3, S4, S7 terserah dah. Senyum-senyum saja. Nah. Gitu. Gimana Makanya dokter? Qadar. Oke, makasih masukannya. Ntar saya coba sampaikan ke yang sedang berduka ini. Iya. Makanya Qadar itu kan jadi kemuliaan kalau dia yang mengerti itu di 97 itu 1, 2, 3 ayatnya kan yang sangat kita kenal itu. Lailatul Qadar jadi malam kemuliaan kan. Kemuliaan. Kalau dia mengerti tadi ridho, ikhlas, jadi mulia dia. Akrom tadi, karomah tadi. Ada sekitar 17 arti Qadar Pak kalau dibuka semua itu. Sekitar 17 lebih lah arti Qadar. Kita di antaranya mengagungkan, menghormati, memuliakan, mendapat, mampu, berkuasa. Banyak tuh Qadar semuanya. Ya kalau paham, ya tadi S3 aja, senyum-senyum saja Pak. Oke gitu. Pengennya dapat surga, tapi tinggal lakunya, pikirannya, sifatnya penghuni neraka, benci, dendam, sakit hati, komplain semua. Ya kayak ibu-ibu yang pengen langsing, hobinya makan, olahraga kagak, makan terus, tapi pengennya langsing ya. Oh, itu kan kebalik sama saya Pak. Saya tuh pengen gemuk, makan banyak tapi nggak bisa gemuk. Sedikit Bu, makin pengen makin sulit Bu. Ada nafsu. Mungkin saya harus banyak duduk soalnya. Harus rileks Bu. Harus rileks. Rileks santai kayak di pantai. Kalau di sungai nggak rileks Bu, ada arum jeram soalnya. Iya. Kang Iip. Ya, siap, monggo. Bagian dokter yang kasih masukan. Saya masih awal-awal kan Kang Iip ngomong tentang Lauhul Mahfuz. Semuanya itu kan udah tertulis di sana. Tersistem, terprogram, Pak. Yang dibuat tuh program ya, program. Bukan hasil ya. Programnya semua, bahkan tumbuh-tumbuhan, apa segala macam itu kok udah ada juga di Lauhul Mahfuz. Kan ada ayat Qur'annya tadi kan. Ya, kalkulator namanya itu. Iya. Nah, itu kalau emang sudah tertulis di sana, kita masih perlu dimintain pertanggungjawaban nggak? Kan kita selalu dimintain pertanggungjawaban nih. Kalau sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, kenapa kita masih dimintain pertanggungjawaban? Nah, apa yang supaya ada atau ada apa di Lauhul Mahfuz yang sebenarnya kita jadinya tetap akan dimintain pertanggungjawaban. Bagaimana kita menjelaskan yang ada di Lauhul Mahfuz dan yang tidak ada di Lauhul Mahfuz? Saya nggak Kang Iip jelasin. Iya, jangan saya jelasin. Pak Jai aja, Pak Jai. Aja ya, kasih Pak Jai. Nanti ayat yang banyak. Jadi gini, simpel aja sebetulnya. Jadi Lauhul Mahfuz itu kalkulator. Tergantung kita mencet apa. Tadi kan di awal sudah Pak Yudo jelasin. Segala hukum dan kemungkinan ada di situ, Pak. Iya. Itu aja. Jadi bukan kejadiannya besok kita tidur, makan, besok mati. Enggak, bukan itu. Sebab akibat kok itu Lauhul Mahfuz itu. Tanggung jawab ya terima akibat tadi ya Pak Jaya. Ya, itu. Kalau kita baca ayat-ayatnya kan tidak seolah-olah tidak menjelaskan gini. Itu jadi kalau kita jadi paham kodoriyah itu. Jadi kalau artinya selalu nurut semuanya dari Allah itu kodoriyah. Padahal di sini yang tertulis itu bukan tertulis kejadiannya besok bahwa kita akan makan besok, itu bukan itu. Kalau kamu tidak makan sakit. Kalau kamu besok sarapan pagi akan sehat. Nah itu tuh sudah dicatat kalau kamu begini, kalau kamu begini. Sama yang tadi Pak Yudo jelasin, bahwa kejadian tahun ini episode kita yang dialami di kehidupan ini itu adalah karma dari sebelumnya itu. Kalau itu nggak dipahami memang puyeng, Pak. Puyeng memang. Itu. Jadi balik lagi gini. Loh besok
saya ketabrak mobil ini takdir atau kodok atau wah jadi gitu jadinya kan. Iya, harus Jadi ini. Dan pelan-pelan itu Pak Dokter, iya, pelan-pelan aja nanti ya. nggak bisa Ya dipaksakan, Pak. saya juga dulu gitu waktu di awal-awal itu pengajian 2006 2007. Wah, stres ngelihat sana sini diketawain, ngelihat. Tapi lama-lama begini ya itu tadi 3S tadi, smile, pasrah. Mikir akhiratnya kejauhan, Pak Rifki. Kalau main boleh jauh, tapi kalau mikir jangan kejauhan. Jangan jauh-jauh gitu. Itu cuma hanya Jadi sebenarnya overthinking nanti. Overthinking bisa tensi naik, bisa stroke, bisa jantung. Harus ketemu dia dulu tuh intinya tuh. ya Itu baru intinya sih asik. tentang pasrah, ikhlas, sabar, terus selalu bersyukur. Itu sudah tahu, cuma ini cuma untuk menggambarkan bagaimana sih menjelaskannya antara lauh mahfuz dengan kita diminta pertanggungjawaban kita Ya. sebenarnya sih intinya sih ya, kalau kita memahami tentang takwa, tentang bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita bersabar, bagaimana kita ikhlas, apa segala macam dalam hidup ini tuh, kalau memahami itu semua ya nggak ada masalah sebetulnya. Nanti Cuma mungkin kan ini lihat, Kang pada memahami. pembahasan surga neraka nggak, Ki? Mungkin lihat di situ. Ada. Tapi gini ini mungkin bisa tidak mungkin saya bukan lelaki pemuas ya, tidak memuaskan nggak apa-apa. Gini, apa namanya binatang Pak, flora, fauna diminta pertanggungjawaban nggak Pak? Nggak tahu saya belum pernah jadi binatang soalnya. Oke, kalau gitu pakai ayat kalau gitu. Yang diminta pertanggungjawaban itu hanya manusia. Ya, binatang enggak. Kenapa? Binatang tidak diminta pertanggungjawaban, sementara manusia diminta pertanggungjawaban. Nggak punya akal. Nah itu, karena manusia diberikan akal dan manusia diberikan kebebasan, kuasa, kudrot memilih, Pak. Itu yang akan diminta pertanggungjawaban. Nah, coba kita lihat ayatnya, Kang. Suratnya 68. Ayatnya 36, 37, 38. Nah, hewan itu tidak punya nafs. Dia casting. 68, 36, dari 36. Surat 68, surat Al-Qalam, ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakum kaifa tahkumun. Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Nah, berarti apa? Manusia diberikan kemampuan, kebebasan untuk berbuat, kan? Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan? Jadi keputusan yang kita ambil ketika melakukan sesuatu, itu kita yang memilih atau sudah dipilihkan gitu. Kita yang memilih. Kita yang memilih, kan? Nah, matahari kamu nggak punya pilihan, bulan nggak punya pilihan, binatang nggak punya pilihan, tumbuhan nggak punya pilihan, Pak. Manusia diberikan pilihan. Mengapa berbuat demikian? Bagaimana mengambil keputusan? Oke, terus? Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah yang kamu membacanya? Apakah setiap tindakanmu atas dasar keputusan yang benar setelah kamu baca, kamu pelajari kitab petunjuknya, atau suka-suka kamu? Gitu nggak Pak ya? Ya. Kamu punya kitabnya nggak berbuat itu gitu, punya manual booknya nggak berbuat itu. Nah terus 38 nih kan? Bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu. Itulah kenapa ada pertanggungjawaban. Karena manusia diberikan pilihan untuk memilih. Kenapa milih begitu? Dia mesti bisa jawab. Nah binatang kan nggak punya pilihan, ya udah, nggak ditanya lagi dia mah. Ini jadi di sini kalau saya lihat kalau semua orang nanya ya di luar yang Muslim, kan sekarang sedang diperdebatkan sejak lama di filsafat dan mungkin dokter juga tahu neuroscience mengenai free will. Free will, orang dulu bilang katanya manusia itu diberi free will, tapi ternyata temuan modern bilang
tidak sepenuhnya ada free will karena kita dikendalikan oleh keterbatasan tubuh kita. Tapi pas barusan baca itu, ya di situ kuncinya. Terima kasih. Di 3 ayat apa? Ya benar, nuhun. 3 ayat Udah pendek. ketemu saya nanti bisa ngomong nih di sini nih. Nuhun di sana. Niat jawab dokter yang terjawab Bu Norat. Ya ini ya di sini kalau orang lagi ribut-ribut soal free will apakah ada atau tidak, itu kan sedang debatnya terus-terusan. Di situ suruh baca aja Quran. Betul Qadar, Kang. Enggak, Ibu itu Qadar. Dapat tuh ya jawaban yang selama ini ditunggu kan? Ya kan Sebetulnya orang sedang terus-terusan nggak selesai-selesai, ada tidak? Nah, katanya ada. Yang lain tidak. Filsafat zaman dulu kan bilang gitu, tapi sekarang ilmu pengetahuan bilang oh tidak sepenuhnya. Keterbatasan tubuh manusia terus mengenai otak segala macam gini ternyata di sini semua. Iya. Oke. Apa yang nggak bisa Terima dilakukan? kasih. Ya. Apa yang tidak bisa dilakukan kalkulator, Bu? Kenapa Pak? Apa yang tidak bisa diselesaikan sama kalkulator? Bikin kopi. Nah itu. Jadi tetap ada batasannya juga. Ada batasannya. Iya. Di luar sistem itu berarti di luar program. Yang bisa handphone pakai GoFood. Pakai GoFood bisa, Bu. Bisa. Kan kalkulator bukan handphone, Pak. Di handphone ada kalkulator, tapi di kalkulator tidak ada handphone. Kang Jody punya tuh kalkulator nggak ada handphonenya, jadi udah nyamar dia. Gini. Kayaknya Pak Dokter masih bingung deh, Pak Dokter punten nih, itu kesian Bapak. Kalau diumpamakan manusia itu handphone, Bu. Handphone waktu dia keluar pertama sama yang keluar terbaru sama nggak, Bu? Intinya sih sama aja pemakaiannya mah. Untuk mempermudah komunikasi ya. Terus? Yang lain-lain itu kan hanya sekedar apa sih namanya, hiasan, pesan GoFood segala macam. Ada kalau udah semakin seusia kita mah ada nggak perlu banget. Ya, katakanlah kuantitas penggunaan telepon sama yang lain banyakan mana, Bu? Oh iya, karena aplikasi itu ya, karena kalkulator, karena segala macam kiblat. Oh iya benar-benar. Semakin jiwa manusia ibarat gitu, Bu. Semakin dewasa, semakin sempurna, makin lengkap fasilitasnya, Bu. Aplikasinya dari handphone yang cuma SMS doang sekarang lo bisa seperti ini gitu ya. Gitu. Nah, kan jadi akan bukan menjadi tidak mudah handphone yang pertama nongol bertemu handphone yang terbaru, Bu. Gimana ngejelasinnya itu, Pak? Nyambung. Yang Nokia yang dulu zaman dulu nggak nyampe nyambung. Karena perjalanan jiwa dia masih di Nokia lama gitu. Ini sekarang sudah Android sekarang. Udah 4G, udah 5G, udah AI ya, udah. Nah, karena itu perjalanan jiwa juga seperti itu, mirip gitu ya, Bu. Ya sistemnya nggak ketemu gitu misalnya. Kayak misalnya oke, ngerti Pak. Paham ya? Jadi kalau operating sistemnya sekian, kita nggak bisa pakai program yang lebih oke. Nggak bisa. Prosesornya beda semua. Prosesor. Kalau komputer ada dulu Pentium 1 gitu. Nggak bisa pakai program-program ini, nggak bisa. Nggak bisa kan dipakai yang Core i3, nggak bisa ngejar gitu. Gimana? Jadi dia mesti berusaha untuk ngejar kekurangan tadi, menyempurnakan jiwanya. Itu butuh perjalanan panjang gitu. Makanya lahir lagi. Tergantung yang makan. Ya ganti operating system, Pak. Iya, ganti casing lah. Pokoknya kalau nggak mengenal reinkarnasi bingung dah pokoknya. Iya tadi. Casing nggak bisa kalau walaupun ganti casing, tapi kalau operating systemnya masih sama aja, casing cuma casing doang. Sama aja, nggak bisa pakai. Kan intinya juga operating systemnya itu. Betul, Bu. Jadi mesti canggih tiga-tiganya. Hidup tahun 3000 operating sistemnya sekarang pusing. Nggak bisa, nggak kecampaian. Tergantung juga orang yang makainya, Kang Iip. Betul. Walaupun iya juga HP dipakai sama anak-anak, paling game aja yang dipakai, yang lainnya fasilitas yang lainnya enggak. Iya. Tapi gamenya bukan congklak lagi, Pak. Iya, bukan. Ini udah strategi ya, udah membuat sesuatu. Udah strategi juga, Pak. Dia mesti main kan, tangannya, pikirannya.
Iya. Kebutuhan juga macam-macam kan. Tapi casing yang lama pun bisa bangkit ya kalau Highlander. Coba 1331 kan. Highlander lagi. Seru nih. Ya udah buka, nggak apa-apa. Ya ampun, jadi nggak jadi bikin kopi, jadi malah ini jadi bangun deh sekarang. Tadi udah tunggu pisan ya, jam segini. Nah, itu 1331 itu kan dengan Quran mayat bisa bicara itu. Kejadian di Aceh dulu itu kan. Pernah dengar dulu kan ya Kang ya di Aceh? Iya. Saya mau ngumpetin jadi dibocorin juga. Jadi waktu itu Kang Yudo, kita PQ di Aceh habis tsunami ya. Di Masjid Raya itu kan, Masjid Raya kan banjir tuh di situ. Iya, depannya. Itu begitu PQ itu yang hadir itu yang ratusan yang hanyut tuh hadir semua di situ. Kita nggak tahu, kita kan pendatang kan. Kita nggak tahu, tapi justru orang pribumi menyatakan wah ini orang ini sudah yang hanyut kemarin tuh yang 6 bulan setahun yang lalu. Oh, pengen ketemu Kang Iib berarti ya? Apa ketemu Pak J? Ketemu Pak aja mau konfirmasi. Hadir di situ. Nah itu artinya gini, artinya kan energi atau Highlander itu mereka akan haus tentang Quran itu. Dia pakai apa media apapun ya, Nokia yang tanpa Android, yang dulu masih tulalit Ericsson, ya dia pakai aja, yang penting gua dengar Quran gitu aja deh. Saking rindunya dengan Quran, karena selama kemarin itu dia nggak pernah mendengarkan yang seperti ini. Diskusi yang seperti ini kan belum pernah dia dengar. Jadi rindu sama Quran dia. Aduh. Ya udah deh, nanti kedalaman malah nanti. Ntar pusing lagi. Pusing lagi. Maaf Kang Iib, mau Ya. sharing. Sharing saya belum punya pengalaman yang sebegitunya, cuman dengan apa yang didiskusikan kali ini, yang saya ikuti ini kan saya ngikutin beberapa, makanya Mbak Yudo, Pak J, dan Kang Iib bilang bahwa harus syukur. Jadi bagaimana cara kita membuka diri untuk mendapatkan kepahaman itu tadi. Nah, yang saya rasakan sejak itu, saya harus melepas pengetahuan saya yang disudur sebelumnya. Saya harus tutup dulu sementara untuk mendapatkan yang baru untuk dicerna lagi. Mungkin itu sharing saya cuman itu karena saya merasakan itu, bahwa harus ditutup dulu sudur yang lama atau jangan menutup diri dan membuka apa yang informasi-informasi yang dari pemahaman Quran ini. Itu bisa membuka membuka pencerahan bagi saya. Bisa membuka pencerahan sehingga lebih gampang memahami apa yang Kang Iib terangkan. Pak Yudo, Pak J, saya lebih gampang dalam menerimanya. Setelah diajarin sudurnya jangan ditutup. Bukan ditutup, ditutup sementara maksudnya. Ditutup sementara untuk yang lama maksudnya Pak J. Di-upgrade aja, di-upgrade. Nah, itu maksudnya itu. Di-upgrade lah. Sudur itu kan tempat perang kita dengan setan. Maksudnya bukan ditutup sudurnya. Memori yang lama harus ditutup dulu supaya kita menerima informasi, jadi upgrade. Dalam menerima informasi yang baru lebih gampang mencernanya bagi saya. Mungkin itu yang saya rasakan. Sekarang Pak Gatot ya Kang Iib sudah mulai mereplace dia pelan-pelan. Sadar nggak itu? Sudur kan sadar. Iya, itu yang saya rasakan. Yang utamanya adalah membuka diri untuk kesadaran itu. Ya udah ikutin aja. Iya, betul. Terima kasih. Paling gampang dengan ulas AC, Pak. Tulus, ulas AC, tulus, Rahman-Rahim, insya Allah nyampe. Amin. Iya. Intinya itu kan 3133 aja deh itu, jangan marah gitu kan. Itu aja loh. Baik. Kembali ke 133 itu aja kok. Kita memaafkan dan menahan amarah itu berat itu.
berat bener itu dalam keseharian di rumah aja, menahan amarah, pemaaf, waduh. Di jalan disalib juga, oh lagi mau ngelahirin Nah, atau belet pipis, ya, belet ke belakang, maklum aja, sing waras ngalah, selesai udah. Ketawa kita. Dari yang kecil-kecil sih, jangan yang terlalu mulu-mulu. bener. Saudara minta pengemis di lampu merah, wah itu pasti bayinya disewa Pak. Ngapain Dasar gitu? males. Dasar males, kasih aja udah gitu kan. Nggak amat miskin ya Pak Jaya. Gini aja, karena udah jam berat karena ya. karena jam 10 udah ngebul gini. Ya Pak ya, ini untuk ngobatin supaya nggak ngebul aja. Seindah apapun sekuntum bunga, akan selalu ada makhluk seperti cacing yang gagal mengerti keindahan bunga. Setinggi apapun pencapaian spiritual seseorang, akan selalu ada orang yang tidak suka, bahkan membenci. Untuk itu, jangan mencoba menerangkan keindahan bunga kepada cacing. Tidak perlu menerangkan keindahan kedamaian pada orang yang tumbuh di tengah kekerasan. Yang penting bekali diri dengan pengertian. Cacing di hari ini bisa jadi bunga indah di hari yang lain. Orang yang penuh kekerasan di hari ini bisa rindu kedamaian di hari lain. Di barat itu ada yang mengembangkan kecerdasan. Orang nyebutnya apa? Flowing intelligence. Jadi ilmu mengalir. Nah, ketika kita sudah mengikuti ilmu ini, ya, nanti ada semacam pesan. The indicator of well-being is no longer money, but the ability to flow. Ukuran penting kesejahteraan tidak lagi seberapa banyak uang yang dikumpulkan, tetapi seberapa lentur seseorang itu mengalir. Mengalir seperti air. Ngalir aja. Ya, jangan memaksakan menerangkan keindahan bunga kepada cacing, nggak bakalan ngerti. Tapi satu saat cacing bisa jadi bunga, jadi pupuk soalnya, Pak. Semuanya ada waktunya, semuanya ada saatnya. Setiap orang diperjalankan jiwanya berbeda-beda, Pak. Nah, hanya kadang-kadang profesor ketemu anak TK. Ya, yang harus mengalah, yang harus mengerti, menurunkan ego bukan si TK, tapi si profesor. Turunkan ego, pahami orang lain. Jangan paksa si anak TK mengerti dirinya. Ya, orang dewasa, orang yang bijaksana. Turunkan egonya. Begitu Kang Yodi. Dan semuanya mohon maaf. Nah, selesai di kudrot, nanti irodat. Berarti sifat ma'ani yang kedua ya. Kalau Kang Yodi dia belajar sama lebah, dia lebah alunus ITB. Lebah mana? Lebah itu mah lebah ITB, lebah itu lebah dia. Lebah UI. lebah itu lebah dia itu. Baik, Kalau kalau di ilmu Cina itu namanya wuwei, Kang. Wuwei itu ya air mengalir, ada batu jangan ditabrak, cari selahnya. Cari Itu namanya gitu. wuwei. Oh, huwe namanya. Iya. Lah manusia diciptakan dari air, ya belajarlah filosofi air. Ya, terima kasih semuanya Bapak Ibu hatur nuhun. Oke, hatur nuhun. Alhamdulillah. Yodi, Bu Eli, Kak Yudi.